nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Bapak Fazlur Rahman selaku Kepala Sekolah SMA, yang saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan Allah dalam majelis thalabul ilmi. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Untuk sore hari ini kita membahas tentang fatwa tarjih Muhammadiyah tentang pernikahan wanita hamil. Pernikahan wanita hamil ini maksudnya seorang wanita hamil di luar pernikahan, kemudian dia ini akan menikah. Nah, bagaimana pandangan daripada fatwa tarjih Muhammadiyah? Dalam hal ini kita sebutkan ada 3 pendapat. Jadi pendapat pertama itu boleh wanita hamil di luar nikah itu menikah, boleh secara mutlak tanpa terikat, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Jadi boleh secara mutlak. Hanya bedanya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, kalau Imam Abu Hanifah itu boleh menikahi laki-laki, menikahi perempuan hamil, asal kalau yang menikahi itu adalah bukan yang menghamilinya, maka tidak boleh kumpul, tidak boleh melakukan jima. Tetapi kalau laki-laki itu yang mengawini adalah laki-laki yang menghamilinya, maka boleh melakukan jima. Jadi kalau laki-laki yang menghamili boleh melakukan jima, kalau tidak boleh. Ini Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i itu boleh kumpul, baik laki-laki yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamili atau tidak, itu boleh kumpul. Hanya beliau Imam Syafi'i menganjurkan tidak kumpul, tetapi bukan haram, tetapi boleh. Pendapat pertama ini itu berdasarkan hadis, walaupun hadis ini dianggap lemah, la yuharrimul haramul halal. Yang haram itu tidak bisa mengharamkan yang halal. Perbuatan haram itu tidak bisa mengharamkan perbuatan yang asalnya boleh. Jadi di sini adalah haram ini itu adalah zina. Terus halal di sini adalah menikah. Perbuatan zina yang haram itu tidak bisa
mengharamkan pernikahan yang halal. Jadi misalkan ada laki-laki A dengan perempuan B, ini melakukan zina. Kemudian perempuan ini mau menikah, maka perempuan ini menikah, nikah itu halal. Perbuatan yang haram zina tadi itu tidak bisa mengharamkan perbuatan yang halal, dalam hal ini pernikahan. Kemudian pendapat pertama ini juga mengemukakan ya dalil, misalnya di surat An-Nisa ayat 24, wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum, dihalalkan kalian itu menikahi selain yang disebutkan. Jadi ayat-ayat sebelumnya itu menyebutkan tidak boleh menikahi wanita yang pernah dinikahi bapak, tidak boleh menikahi saudara, tidak boleh menikahi keponakan, tidak boleh menikahi bibi. Setelah disebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi, kemudian disebutkan dihalalkan selain itu. Dan perempuan yang hamil di luar nikah itu tidak masuk di dalam perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Nah, ini pendapatnya ya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, boleh. Hanya ada perbedaan masalah mengumpuli. Kemudian ada pendapat yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. Ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Pendapat ini berdasarkan surat At-Tolak ayat 4, wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadzna hamlahunna. Perempuan yang hamil itu iddah mereka atau tidak boleh mereka kawin itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Jadi perempuan yang hamil itu tidak boleh menikah kecuali setelah melahirkan. Nah, ini perempuan zina hamil ya. Maka dia tidak boleh menikah kecuali setelah melahirkan. Ya, juga ada hadis Nabi bahwa dilarang seorang mukmin itu memberikan air, ya, memberikan air ke ladang orang lain. Nah, yang dimaksud ladang orang lain ini adalah perempuan ini hamil, itu berarti sudah menjadi ladang orang lain, maka tidak boleh orang itu menikahi. Atau tidak boleh menikahi mencampur air yang halal dengan air yang haram. Perempuan ini hamil di luar nikah, itu airnya air haram, maka tidak boleh orang itu menikah sehingga nanti akan menyebabkan dia bercampur antara air yang halal, yaitu melalui pernikahan, dengan air yang haram. Nah, ini dua pendapat. Kemudian pendapat yang ketiga ini adalah pendapatnya Fatwa Tarjih Muhammadiyah, juga termasuk kompilasi hukum Islam, sehingga yang diterapkan di Indonesia itu adalah pendapat yang ketiga ini. Dan pendapat yang ketiga ini itu menengah-nengahi di antara dua pendapat. Pendapat yang ketiga ini, perempuan yang hamil itu boleh menikah asal dengan laki-laki yang menghamili. Jadi syaratnya yang menikahi ini laki-laki yang menghamili. Di dalam Fatwa Tarjih itu ada pertanyaan, apa hukum pernikahan seorang laki-laki dengan seorang gadis yang sedang hamil? Apa akad nikahnya perlu diulang setelah gadis itu melahirkan? Terus siapa wali pernikahan anak tersebut bila anak itu lahir perempuan?
Kemudian dijawab oleh fatwa Tarjih Muhammadiyah, pernikahan tersebut sah. Pernikahan perempuan yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamili itu sah dan tidak perlu diulang lagi kalau anaknya lahir. Nah, mengenai nanti anaknya, ya, anak perempuan itu siapa walinya, nanti ya pembahasannya yang kedua. Maka ini pertengahan di antara dua pendapat tersebut. Pendapat ini juga berdasarkan ayat-ayat yang sama. Misalkan surat At-Tolak itu iddah perempuan hamil itu sampai melahirkan. Maka dijawab oleh fatwa tarjih ini bahwa iddah perempuan hamil itu sampai melahirkan. Perempuan hamil ini tidak boleh menikah, atau dalam hal misalkan kalau dengan suaminya itu rujuk. Jadi perempuan ini tidak boleh menikah kecuali hanya dengan suaminya. Jadi perempuan hamil tidak boleh menikah dengan orang lain kecuali dengan suaminya. Ini seolah-olah perempuan yang hamil di luar nikah tidak boleh dinikahi kecuali hanya laki-laki yang menghamilinya. Maka pendapat inilah yang mungkin dianggap lebih kuat di antara dua pendapat ini, dan ini dipakai di KUA, ya. Jadi di KUA kalau ada orang hamil kemudian menikah, maka laki-laki yang akan menikahinya akan ditanya, benarkah kamu yang membuat dia hamil? Kalau dia menjawab benar, maka diperbolehkan untuk menikah. Kalau dia mengatakan tidak, maka tidak boleh, ya, tidak boleh dinikahkan. Kemudian yang kedua, jadi itu hukum pernikahan wanita hamil. Kemudian yang kedua, anak yang lahir dari wanita hamil di luar nikah. Jadi anak yang lahir dari wanita hamil di luar nikah. Jadi persoalan ini timbul hamilnya di luar nikah. Kalau hamilnya di dalam nikah kemudian lahirnya di luar nikah, ini tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Jadi kalau ada perempuan itu hamil di dalam ikatan pernikahan, kemudian dia cerai, baik cerai mati atau cerai hidup, sehingga anak ini akan lahir di luar pernikahan, dalam arti dia tidak menikah, maka ulama sepakat anak ini dinasabkan kepada bapaknya, ya, atau suami daripada perempuan yang hamil di dalam ikatan pernikahan. Yang jadi pembahasan di sini itu adalah wanita hamil di luar nikah. Bagaimana status anaknya nanti? Maka ini ada beberapa rincian. Ada wanita hamil di luar nikah, lahirnya anaknya juga di luar nikah, ya, karena nanti ada wanita hamil di luar nikah tapi anaknya lahir di dalam ikatan pernikahan. Ini anaknya hamil di luar nikah, sampai nanti anak ini lahir pun ibunya ini tetap statusnya tidak menikah. Maka menurut ulama 4 madhab, juga fatwa Tarjih Muhammadiyah, itu anak ini dinasabkan kepada ibunya saja dan tidak ada hubungan sama sekali dengan keluarga laki-laki yang menyebabkan perempuan ini hamil. Bahkan, tapi ini simpang siur, ada sebagian ulama, ada yang mengatakan ini pendapatnya Imam Syafi'i, bahkan nanti anak ini lahir perempuan itu boleh dinikahi oleh
laki-laki yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan perempuan ini. Tetapi ini hanya simpang siur, cuma semua ulama, walaupun anak ini tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan dia itu lahir, itu sepakat ya, bahwa tidak boleh dinikahi oleh bapak biologisnya, tidak boleh dinikahi bapak biologisnya, hanya disandarkan kepada ibunya saja, saling mewarisi dari jurusan ibu, tapi dari jurusan bapak itu tidak saling mewarisi. Ini pendapat jumhur ya. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, al-walad lil firas. Anak itu milik ya, milik yang memiliki tempat tidur. Yaitu dalam hal ini adalah suami. Anak itu miliknya suami. Walil akhir al-hajar. Bagi laki-laki yang berzina itu akan mendapatkan batu, dalam arti hukuman. Kalau dia sudah pernah menikah, dia dihukum rajam. Jadi berdasarkan hadis ini, itu jumhur ulama berpendapat bahwa anak yang lahir di luar nikah, anak yang hamil di luar nikah, sampai dia lahir juga di luar nikah, itu anak ini tidak ada hubungannya dengan bapak biologisnya. Kemudian di hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, ayyuma rajulin ahar bi hurrah, siapa saja laki-laki yang berzina dengan perempuan merdeka, au amatin atau perempuan budak, fal walad waladu zina, maka anak itu anak zina. La yarisu wala yurasu, anak itu tidak bisa mewarisi bapak biologisnya, dan juga dia juga tidak bisa diwarisi bapak biologisnya. Ini menunjukkan bahwa anak di luar nikah itu tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya. Demikian juga ada hadis tentang li'an ya. Li'an itu adalah seorang suami yang tidak mengakui anak istrinya. Jadi istrinya melahirkan anak, suami ini tidak mengakui ya, entah sudah mendengar desas-desus atau sudah mendengar kemudian kok anak gak member misalnya ya, pokoknya dia tidak mengakui, sehingga terjadi li'an. Ketika terjadi li'an ya, li'an itu adalah saling melaknat. Jadi laki-laki ada seorang laki-laki suami itu mendapati istrinya itu berselingkuh, maka suami ini ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya diam saja itu masalah besar karena membiarkan istrinya itu berzina. Kalau saya ngomong istri saya berzina, itu juga masalah besar karena saya akan menuduh istri saya. Orang itu kalau menuduh zina seseorang, walaupun dia itu melihat weleh-weleh ya, dia akan dihukum cambuk ya 80 kali kalau tidak mendatangkan 4 orang saksi, dan 4 orang saksi ini itu melihat dengan weleh-weleh ya. Sehingga ulama itu gak boleh, misalkan 4 saksi ini ya, kamu melihat itu bagaimana ya, yang satu ngomong aku ngintip teko gede misalnya. Nah, ngintip itu kan mata satu ya toh. Oh, namanya ngintip mesti matanya sitok yang melihat, yang satunya tidak. Itu oleh para ulama itu tidak dimasukkan saksi. Jadi saksi itu harus mata dua itu melihat, dan melihatnya itu betul-betul melihat dengan jelas. Maka di zaman Nabi itu tidak ada hukum
hudud masalah zina, baik zina muhson yang berakibat rajam atau zina ghairu muhson yang hanya dicambuk 100 kali, itu tidak pernah terjadi disebabkan kesaksian 4 orang saksi, karena sangat tidak mungkin, sulit sekali. Di zaman Nabi yang terjadi itu adalah masalah pengakuan. Jadi ada seseorang mengaku, Nabi, saya berzina. Nah, pengakuannya ini kemudian itu menjadi sebab dia dihukum hudud. Jadi ketika li'an, ya, setelah li'an, maka nanti anak ini itu akan dinasabkan kepada ibunya saja dan tidak dinasabkan kepada suami dari ibunya ini, dan suami istri ini dipisah selama-lamanya, tidak boleh menikah selama-lamanya dengan, jadi tidak boleh kembali. Jadi A laki-laki dan B perempuan, sepasang suami istri sudah melakukan li'an, ya, maka keduanya itu dipisah, tidak boleh menikah selama-lamanya dengan ini, ya, kecuali dengan yang lain. Ini, ya, pendapat yang jumhur, ya, bahwa anak, ya, di luar nikah itu dinasabkan kepada ibunya saja, ya, tidak kepada bapak. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapatnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa anak zina, ya, itu dinasabkan kepada bapak biologisnya dengan syarat bahwa anak ini tidak lahir di dalam pernikahan ibunya. Jadi ibunya ini misalkan, ya, misalkan dia ini statusnya suami seseorang, kemudian dia berzina dengan orang lain sehingga dia melahirkan, terus orang lain ini mengaku ini anak saya, ini member saya, maka ini tidak boleh. Anak ini tetap dinasabkan kepada suami dari ibunya, ya. Kalau suami dari ibunya ini itu masih mengakui dia ini sebagai anak, dan ini pernah terjadi. Minum dulu. Ini, ya, terjadi kepada ada sahabat itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia punya saudara namanya Utbah bin Abi Waqqas. Utbah ini ngomong sama Sa'ad, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Dek, ini adiknya, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, saya itu punya anak dari seorang budak. Ini budak ini milik Zam'ah, ya, miliknya Zam'ah. Saya pernah berzina dengan budaknya Zam'ah. Terus anaknya itu kamu lihat member saya, ya, member saya. Maka ketika Utbah meninggal, ya, Utbah meninggal, Sa'ad bin Abi Waqqas ini ngomong kepada Rasulullah, ya, ya Rasulullah, anaknya Zam'ah dari budaknya itu sebenarnya anak saudara saya, itu punaan saya. Kemudian anaknya Zam'ah namanya Abdullah bin Zam'ah itu ngomong, ya, adik saya ini itu adalah saudaraku, ini anaknya bapak saya, dia dilahirkan di ranjang bapak saya. Maka Rasulullah SAW itu memutuskan anak ini milik Zam'ah, ya, walaupun ciri-cirinya persis dengan
Utbah bin Abi Waqqas. Jadi umpama sekarang itu ada tes DNA, ya, itu pasti ini adalah anaknya ini. Tetapi dalam Islam, anak itu kalau dilahirkan di dalam rumah tangga, walaupun itu selingkuh, selama suami ini tetap mengakui, maka tes DNA sekalipun itu tidak berpengaruh, ya, tidak berpengaruh di dalam nasab anak ini. Anak ini tetap dinasabkan kepada suami. Maka Rasulullah SAW kemudian ngomong kepada Saudah binti Zam'ah, itu anaknya Zam'ah yang perempuan. Saudah binti Zam'ah, kamu berhijab, maksudnya kamu dengan dia, dengan anak yang diaku ini, itu hendaklah berhijab. Jadi anak ini dinasabkan kepada Zam'ah, saudaranya Saudah ini, tetapi karena mempernya dengan Utbah, itu Rasulullah sampai-sampai mengatakan kepada anaknya Zam'ah yang perempuan, itu kamu berhijab dengan anak ini, karena saking mempernya. Tapi sini ya. Ini ya. Ya, jadi pendapat yang kedua ini itu pendapatnya Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa anak di luar nikah itu dinasabkan kepada bapak biologis dengan syarat dia lahir, ibunya tidak dalam ikatan rumah tangga, atau ketika dia hamil, ibunya ini sampai melahirkan, itu tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain. Jadi yang ini maksudnya jika ada perempuan perawan hamil, ya, atau ada perempuan janda yang tidak menikah terus hamil kemudian melahirkan, dan ada laki-laki yang mengakui dia ini anaknya, maka menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu dinasabkan kepada bapak biologisnya, asal ada yang mengaku. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim tentang laki-laki di zaman Bani Israel yang ahli ibadah, yang disebut namanya Jurais, ya. Jurais ini, dia ini kan pernah dipanggil ibunya 3 kali, tapi dia kondisi sholat, ibunya di luar tempat ibadah sampai 3 hari. Jadi sekarang ibunya memanggil, hei Jurais, kemari. Jurais memilih sholat. Besoknya lagi ibunya datang lagi, Jurais kemari. Jurais sholat. Sampai 3 hari berturut-turut, maka ibunya ini marah. Ibunya akan pulang itu ngomong, Allahumma la tumithu, ya Allah jangan kau matikan Jurais kecuali dia bertemu dengan perempuan tukang fitnah. Maka Jurais ternyata bertemu dengan tukang zina dan mengajak berzina. Jurais tidak mau, akhirnya apa? Ini berzina dengan tukang gembala kambing. Ketika hamil, dia mengaku ini anaknya Jurais. Maka masyarakat marah, kiai telek misalnya, ya. Karena Jurais ini dituduh berzina, masyarakat marah sehingga tempat ibadahnya ini dihancurkan rata dengan tanah oleh masyarakat. Maka Jurais, ya, itu kemudian dia meminta masyarakat kumpul, juga perempuan yang menuduh dia berzina ketika anaknya lahir umur 1 hari 2 hari itu disuruh kumpul, kemudian anaknya ini
ditanyai oleh Jurais, ya gulam, man abuka, hei anak kecil, siapa bapakmu? Maka anak ini ngomong, abi ro'idhon, bapakku itu tukang gembala kambing. Dari hadis ini Ibnu Taimiyah mengambil dalil di sini. Jurais ini ngomong, siapa bapakmu? Dan Rasulullah menyebutkan ini, itu Rasulullah diam saja, maksudnya tidak mengklarifikasi bahwa kata-kata bapak ini tidak berlaku kepada ayah biologis. Ternyata Rasulullah menceritakan ini diam saja, maksudnya terus tidak ada keterangan. Ini menunjukkan bahwa anak di luar zina itu dinasabkan kepada bapak biologisnya. Sebagaimana Jurais ini ngomong, ya gulam, siapa bapakmu? Nah, dia kemudian mengatakan bapaknya adalah tukang gembala kambing. Ya, ini kemudian juga berdasarkan riwayat dari Umar bin Khattab bahwa anak-anak di zaman jahiliyah, jadi di zaman jahiliyah itu anak-anak itu kan lahir tidak hanya dari hasil perkawinan, juga dari hasil perzinahan. Maka Umar bin Khattab itu menghubungkan anak-anak yang lahir di zaman jahiliyah dengan bapak biologisnya yang mengaku sebagai anaknya. Nah, ini pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tetapi di Indonesia dan jumhur ulama juga fatwa Tarji Muhammadiyah itu menetapkan, juga kompilasi hukum Islam Indonesia, bahwa anak zina hamil di luar nikah itu dinasabkan kepada ibunya. Kemudian kasus yang kedua itu anak hamil di luar nikah, lahir juga di luar nikah. Ini wanita hamil di luar nikah, terus kemudian dia menikah dengan laki-laki lain, bukan laki-laki yang menyebabkan dia hamil. Maka ulama juga sepakat sama dengan tadi, bahwa status anak itu menurut jumhur ulama adalah dinasabkan kepada ibunya, kecuali Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kemudian yang ketiga, wanita hamil di luar nikah, hamilnya di luar nikah, hamil di dalam pernikahan, tetapi hamil ini bukan hasil dari suami tapi dengan orang lain yang disebut dengan selingkuh. Maka status anaknya tadi itu adalah tergantung daripada suami dari istri tersebut. Kalau suami ini mengakui sehingga tidak terjadi li'an, maka anak ini statusnya adalah anak dari suami yang sah, walaupun ciri-cirinya member dengan orang lain. Ini disepakati oleh para ulama. Maka di sini ada yang namanya li'an, ya tadi ya, li'an saling melaknat, yaitu suami mengatakan, asyhadu billah, aku bersaksi kepada Allah bahwasanya tuduhanku kepada istriku bahwa istriku telah berzina dengan orang lain itu adalah benar. Ini diucapkan 4 kali, ya. Jadi li'an itu saling melaknat, itu dimulai dari suami. Jadi suami karena tidak mengakui anak ini sebagai anaknya, atau dia menuduh istrinya berzina, maka langkah yang dilakukan adalah melakukan li'an, yaitu dimulai suami, yaitu bersaksi kepada Allah bahwa dia ini adalah benar dalam tuduhannya bahwa istrinya itu telah berzina. Ini diucapkan 4 kali. Kemudian yang kelima, inna laknatallahi, sesungguhnya laknat Allah itu akan menimpa saya kalau saya ini bohong. Ini ketika diucapkan oleh
Syarik, ya, Syarik bin Sahma di zaman Nabi karena menuduh istrinya berzina. Itu ketika dia sudah mengucapkan keempat, kelimanya itu adalah inna laknatallahi alayya, sesungguhnya laknat Allah itu akan menimpa aku jika aku ini bohong. Itu sebelum mengucapkan yang kelima ini Rasulullah mengingatkan, ya, inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah, azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Maksudnya ini hati-hati, li'an ini bisa dibatalkan, jangan kamu ucapkan yang kelima ini, yaitu laknat Allah akan menimpa kamu. Tetapi kalau kamu tidak mengucapkan ini, li'an batal. Kalau li'an batal, kamu menuduh istrimu berzina. Karena menuduh istrimu berzina, kamu dicambuk 80 kali. Maka kata Rasulullah, azab dunia dicambuk 80 kali itu lebih ringan daripada azab akhirat. Ternyata Syarik bin Sahma ini itu tetap melanjutkan yang kelima karena memang dia yakin. Kemudian istrinya juga begitu, asyhadu billah, aku bersaksi kepada Allah bahwasanya tuduhan suamiku aku berzina itu adalah tidak benar. Itu diucapkan 4 kali. Ketika yang kelima itu Rasulullah mengingatkan, inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah, sesungguhnya azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Maksudnya jangan engkau teruskan yang kelima, inna ghadaballahi alayya, sesungguhnya kemurkaan Allah akan menimpa saya kalau suami saya itu adalah benar. Ini dicegah Rasulullah, diingatkan lebih baik kamu kalau memang betul-betul melakukannya ngaku saja, sehingga kamu akan mendapatkan hukuman rajam, yaitu dilempari batu sampai mati. Itu lebih ringan daripada kamu melanjutkan terus, walaupun kamu akhirnya tidak terkena rajam, tetapi azab akhirat itu jauh lebih parah. Maka perempuan ini, istrinya Syarik ini, itu maju mundur, ya, mau mengucapkan yang kelima, tapi kemudian dia tetap terus. Maka kata Rasulullah, ketika dia melahirkan dan anaknya itu memper dengan yang dituduh Syarik suaminya, itu kata Rasulullah, kalau tidak ada penjelasan dari Allah bahwasanya li'an itu sudah mencukupi, tentu ini akan saya rajam, perempuan ini akan saya rajam, karena saking mempernya anak ini dengan yang dituduhkan. Ya, jadi wanita walaupun dia selingkuh, ya, kalau dia melahirkan anak ini tetap statusnya adalah dinasabkan kepada suaminya kalau suami itu tetap mengakui, walaupun secara tes DNA itu tidak mengarah kepada suami, ya, seperti dalam kasus adalah Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengaku bahwa anaknya budaknya Zam'ah itu adalah anaknya saudaranya. Kemudian yang keempat, wanita hamil di luar nikah, hamilnya di luar nikah, lahir anaknya di dalam pernikahan. Kalau minum rien ayo. Yang keempat, wanita hamil di luar nikah lalu menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, dan setelah nikah 6 bulan kemudian atau 7 bulan kemudian, minimal 6 bulan, itu lahir anaknya, maka status anaknya menurut fatwa Tarjih Muhammadiyah
itu anak ini dinasabkan kepada ayah biologisnya yang sekaligus adalah suami dari ibunya, karena ketika dia lahir itu ibunya menikah dengan ayah biologisnya. Syaratnya pernikahan ini dengan lahirnya anak itu selisihnya minimal 6 bulan ya. Jangan 5 bulan atau 4 bulan, tapi 6 bulan atau bahkan 7 bulan atau bahkan 8 bulan. Nah, kenapa ulama kok mengatakan batas minimal perempuan itu hamil sampai melahirkan itu batas minimal adalah 6 bulan. Ini berdasarkan surat Al-Ahqaf ayat 15, wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan. Kami mewasiatkan kepada manusia terhadap ibu bapaknya, hendaklah manusia berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wadha'atuhu kurhan. Ibunya itu mengandungnya dalam keadaan susah payah dan melahirkannya juga dalam keadaan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu, dan mengandungnya dan menyapihnya salasuna sahron, itu lamanya 30 bulan. Masa mengandung sampai anak ini tidak menyusu itu 30 bulan. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Perempuan-perempuan atau ibu-ibu itu hendaklah menyusui anaknya 2 tahun secara sempurna bagi orang yang menginginkan menyusui anaknya secara sempurna. Jadi masa menyusu itu 2 bulan atau 2 tahun ya. Tapi mungkin dulu ya, kalau kita masih kecil dulu menyusu itu sudah dewasa itu masih menyusu ya. Saya ingat ya. Terus gede saya nyusu lebih dari 2 tahun. Dari 2 hadis ini ya, dari 2 hadis ini, dari 2 dalil ini, itu berarti masa mengandung itu minimal 6 bulan, karena menyusui itu kalau sempurna itu 2 tahun, dan 2 tahun itu 2 bulan 24 bulan ya. Nah ini kan 30, berarti ada 6 ya, 6 bulan. Para ulama itu di surat Al-Ahqaf itu dijadikan dalil kenapa seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man akakuna, siapa manusia yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya? Kata Rasulullah, umuka, ibumu. Sumaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Umuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Sampai 3 kali, umuka, ibumu. Kemudian yang keempat, sumaman, siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, ibu bapakmu. Kenapa disebutkan 3 kali? Ulama itu ada yang menafsirkan, menjelaskan hadis tersebut itu dengan ayat ini. Ayat ini adalah tafsiran daripada hadis tersebut. Di dalam ayat ini ada suatu kasih sayang ibu kepada anak yang tidak mungkin bisa ditiru bapak sedunia, yaitu ibu mengandung. Bapak tidak mengandung ya, paling hanya lemu ya, wetenge. Ya. Kemudian ibu melahirkan, ibu menyusui. Nah 3 ini kan tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang bapak sedunia. Maka karena itulah Rasulullah mengatakan umuka ibumu. Siapa lagi? Umuka ibumu, sampai 3 kali. Kemudian yang keempat baru siapa ya. Ya, jadi kalau masa menikah dengan melahirkan itu jaraknya minimal 6 bulan,
maka anak itu dinasabkan kepada ayah biologisnya, ya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, menurut Imam, ya, hampir semua ulama itu tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, tetap dia hamil di luar nikah itu dinasabkan kepada ibunya saja. Tetapi di kompilasi hukum Islam, di fatwa Tarjih Muhammadiyah itu memilih tengah-tengah, seolah-olah perempuan yang hamil di luar nikah ini itu kemudian seolah-olah hamilnya nanti dalam pernikahan kalau dia dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya dan melahirkan itu adalah dalam masa mengandung, dalam arti 6 bulan. Kemudian yang kelima, yaitu wanita hamil di luar nikah lalu menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan 5 bulan kemudian atau di bawah 6 bulan itu anak ini lahir, ya. Bahkan ada yang katanya naib itu menikahkan terus 3 hari melahirkan, ada begitu, ya. Nah, kalau di bawah 6 bulan maka anak ini tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, sekalipun ayah ini itu menikahi ibunya dan dia lahir dalam pernikahan ayah biologisnya. Hanya kembali kepada pendapatnya Ibnu Taimiyah yang mengatakan boleh. Saya kira ini kurang 10 menit kalau nggak salah, jam 5. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Yang bertanya ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, mungkin nanti bisa diklarifikasi, mungkin karena saya kelewat materi tadi memang ada. Tentang aturan yang dipakai KUA tadi, Kaji menjelaskan kalau laki-laki yang harus atau diperbolehkan oleh KUA untuk menikahi si wanita itu hanya laki-laki yang menghamili. Yeah. Kalau misalkan si wanita itu menolak karena tidak ridho dengan si dia, apakah bisa diganti dengan orang lain yang mau menikahi? Itu yang pertama. Yang kedua, ini misal ada kasus juga, misal ada wanita yang hamil dan akan dinikahi oleh seorang laki-laki. Ternyata diketahui bahwa yang menghamili si wanita ini adalah ayah dari si laki-laki tersebut. Kono aurat kasus tadi. Maksud saya itu bagaimana konteks atau ada nggak batasan bagi laki-laki yang akan menikahi si wanita tersebut kalau ketika kasusnya adalah ternyata ayahnya, ayah dari si laki-laki, ada batasan dari ayah si laki-laki, ayah si perempuan, ayah si laki-laki, ayah si laki-laki, ayah si laki-laki tadi, berarti kan mengono bapaknya mengambil pacare. Terus yang ketiga tadi disebutkan tentang saksi zina di zaman Rasulullah yang wajib 4, yang weleh-weleh. Nah, sedangkan kita di zaman sekarang itu banyak sekali teknologi, entah itu diviralkan atau direkam video, misalkan hanya 1 orang yang merekam, tidak ada saksi, tetapi ada saksi digital yang bisa dilihat bahkan lebih dari 4. Apakah menurut Islam itu sudah termasuk saksi yang sah? Oke, terima kasih, mungkin itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya jawab. Ya. Ya, untuk yang pertama, tidak boleh yang menikahi kecuali laki-laki yang menyebabkan perempuan itu hamil. Jadi kalau
KUA ngerti bahwa ini adalah bukan laki-laki yang menghamilinya, maka ditolak, ya, ditolak, tidak sah pernikahannya. Tetapi kalaupun toh terlanjur, ya ini terlanjur, dalam arti begini, ketika KUA ini nggak ngerti, ya, terus sampai nanti anak ini sudah dewasa, ya, berarti anak ini kan bukan anak biologis dari laki-laki yang menikahi ibunya ini. Kalau sudah terlanjur seperti itu, kalau anak ini laki-laki nggak ada masalah, ya, dalam hal pernikahan. Tapi kalau nanti bahwa anak ini perempuan, itu dalam hal pernikahan itu ada masalah dalam hal yaitu wali, ya, maka dia ngomong saja kepada naib, ya, supaya dia yang menikahkan. Jadi minta tolong saya menikahkan, ya, tidak usah saya wakil, mungkin karena ini bukan walinya, ya. Jadi ini kalau terlanjur. Tapi kalau tahu bahwa ini bukan, berarti KUA itu akan membatalkan, tidak boleh, ya. Kemudian yang kedua, bahwa ternyata yang membuat perempuan ini hamil itu adalah bapaknya. Kalau di daerah kita, ya nggak boleh. Kalau daerah kita, maksudnya di Indonesia ini, fatwa tarji nggak boleh, KHI juga tidak boleh. Jadi tidak sah pernikahannya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Saksi, digital, ya. Ini saya belum menjumpai, ya, apa ini saksi digital itu apakah sah atau tidak, ya, dalam pengganti ini, dalam pengganti saksi 4 orang ini. Jadi saya belum bisa menjawab saksi digital ini boleh apa tidak, ya, PR saja, ya. Ya, ada lagi? Cukup? Nah, ya. Mantan Kesra. Iki BBI ora Kesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Mujib. Ini berkaitan fenomena dunia sekarang. Ada istilah wanita panggilan. Wali? Wanita panggilan. Wali panggilan. Wanita panggilan. Artinya wanita panggilan ini siapapun bisa mendarat di situ, kan, gitu, ya. Dilala kersaning Allah hamil, ya. Ketika posisi hamil ini, padahal itu hasilnya gotong royong, banyak orang, ya, gitu, ya. Ya, nabung, ya. Nabung bersama. Itu terus statusnya wariskan kepada ibunya, atau, ya, atau zaman dulu kan ada, Pak, ketika orang itu mau dikawinkan, dipasang bendera, terus siapapun boleh jajal di situ, kan. Terus lahir, diambil bayinya itu, siapa tadi yang ikut gotong royong itu baris, iki kok mirip Pak Iqbal, padahal tidak Pak Iqbal saja. Nah, itu kan dulu menggunakan itu, Pak. Nah, terus sekarang, dunia sekarang ini bagaimana? Apakah tetap menggunakan ini mirip Pak Iqbal atau DNA? Sementara kasus yang terjadi kemarin, mohon maaf, ya, ini temennya Pak Muflih, yaitu Ridwan Kamil, ya. Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat, itu kan dituntut oleh wanita panggilan ini, karena memang Ridwan Kamil mengakui memang dia juga pernah dengan itu, tetapi tidak sampai dinikahi. Nah, si perempuan ini, Lisa, itu tetap mengatakan bahwa anak ini adalah hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil, tetapi Ridwan Kamil ngotot tidak. Nah, akhirnya di tes DNA, kan itu, Pak. Tes DNA tidak 100% mirip RK, ternyata hanya beberapa persen, nggak sampai pada 30%.
ada kemiripannya dengan RK. Berarti ini statusnya bagaimana? Sementara wanita ini, si wanitanya sampai sekarang belum nikah dengan siapapun. Gitu loh, Pak. Nah, ini nanti bagaimana pewarisannya? Apakah kepada mirip yang RK hanya 30% itu, ataukah bagaimana? Gitu ya. Soalnya ini hasil gotong royong gitu loh, Pak. Dan di dunia Indonesia itu banyak, Pak, sekarang terjadi seperti itu. Makanya hanya orang-orang yang benar-benar beriman yang bisa menghindarkan hal seperti itu. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya warga kita, warga masyarakat yang benar-benar Muhammadiyah di Sedayu Lawas ini, naudzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah ya debat sih enggak ya ngomong biasa aja. Hamil ini di luar nikah, umurnya 3 bulan, Pak. Dia tetap mengatakan, kalau saya kan begini, pokoknya zina ya wis haram, nggak uratik ngono-ngononan, kan berkaitan dengan status anak haram itu loh, Pak. Si orang ini ngotot, itu Pak, menjadi anak tidak haram kalau hamilnya itu usia 3 bulan sudah dinikahi. Tapi kalau lebih dari 3 bulan sudah haram itu. Ini bagaimana, Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peristiwa di zaman jahiliyah itu, sebenarnya di zaman jahiliyah tentang perzinahan itu, kalau yang menzinai banyak laki-laki, nanti si perempuan ini akan memilih, ya menunjuk di antara salah satu dari beberapa orang itu bahwa ini anakmu. Ada juga ya perempuan ini yang memper yang mana, jadi banyak. Tetapi ini di zaman jahiliyah, tidak berlaku di zaman setelah Rasulullah diutus, jadi itu semuanya dihilangkan. Kalau kita menggunakan pendapatnya jumhur ulama, sebenarnya sudah beres. Dalam arti jumhur ulama itu hamil di luar nikah, maka status anak ini adalah dinasabkan kepada ibunya saja, ya. Walaupun ada tes DNA, walaupun ada pengakuan dan lain-lain, ya, kalau dia itu hamil di luar nikah, itu adalah dinasabkan kepada ibunya, tidak kepada siapapun atau bapaknya. Kemudian yang kedua, itu juga kalau menggunakan madhab jumhur, ya sama, anak ini walaupun tes DNA itu RK, ya tetap dinasabkan kepada ibunya saja. Hanya kalau merujuk kepada madhab pendapatnya Ibnu Taimiyah, memang yang menjadi ayah itu adalah ayah biologisnya, dengan syarat ayah biologis ini mengakui. Ini ada kata-kata mengakui. Kalau tidak mengakui, walaupun itu tes DNA, ya tetap tidak, ya dinasabkan kepada ayah biologis. Nah itu saja mungkin. Tapi tenggangnya 3 bulan tuh, Pak. Oh, yang 3 bulan, ya. Tadi kita sebutkan di kompilasi hukum Islam, juga di fatwa Tarjih Muhammadiyah, bahwasanya kalau perempuan itu hamil di luar nikah dan kemudian dia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, itu kalau jeda antara akad nikah sampai lahir itu minimal 6 bulan, ya minimal 6 bulan. Semakin panjang lamanya 7 bulan, maka semakin pendapat ini lebih kuat. Jadi minimal 6 bulan, maka anak ini dinasabkan kepada ayah biologis sekaligus suami daripada ibunya, ya. Jadi yang mengawin ini adalah ayah biologisnya. Minimal tenggangnya adalah 6 bulan sebelum setelah akad nikah, 6 bulan lahir. Kalau tadi 3 bulan, nah ini masih ada, ya juga 6 bulan, ya rata-rata begitu. Jadi boleh. Tapi kalau tenggangnya kok misalkan 4 bulan menikah, 4 bulan hamil, terus dinikahkan,
Kalau memang 9 bulan nanti lahirnya, yaitu kurang 5 bulan, itu tidak dinasabkan kepada ayah biologis sekalipun itu dia lahir di pernikahan ayah biologisnya, kecuali nanti kok kandungannya itu agak panjang, karena kan tidak 100% harus 9 bulan, ada yang juga lebih ya. Jadi kalau misalkan kok 4 bulan ternyata lahirnya kok 10 bulan sampai 10 bulan, maka berarti 6 bulan lagi dia lahir, itu statusnya adalah dinasabkan kepada ayah biologis sekaligus juga sebagai suami daripada ibunya. Ini cukup ya, cukup Pak Sur? Nah iya dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.